Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Lapas Banyuasin. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Lapas Banyuasin sehingga kami dapat menampilkan konten-konten YouTube Lapas Banyuasin yang dapat memberikan informasi buat kita semua, baik dari sahabat pemasyarakatan maupun sahabat Lapas Banyuasin. Kali ini kita kedatangan salah satu Sri Kandi Lapas Banyuasin, yaitu Dek Yoke. Apa kabar Dek Yoke? Alhamdulillah sehat. Selamat Tas pagi. dulu, tas dulu. Iya, pagi. Sapa dulu dong sahabat masyarakat. Selamat pagi, sobat Pasba semuanya dimanapun berada. Iya, salah satu Sri Kandi Lapas Banyuasin loh. Belum cantik. Wow, Masya Allah. Ada semua di situ ya. Hari ini kami akan memberikan informasi kepada sahabat-sahabat pemasyarakatan di luar sana masalah pribadi Adek Yoke. Boleh nggak ya? Gimana ya? Boleh nggak ya? Boleh lah. Pasti. Boleh nggak ya? Siap, Boleh siap, nggak ya? siap. Boleh lah. Siap. Baik, mau tanya sebenarnya nama asli Dek Yoke ini siapa sih? Karena kami taunya Yoke, itu ya Yoke mana? Kalau nama asli itu pemberian orang tua itu dari Yoke Mela Hijriah, nama panjangnya itu. Kalau boleh tahu apa Yoke Mela Hijriah? Waduh, kalau ditanya arti pokoknya bagus lah artinya itu. Oke, bagus. Sri Kandi namanya ya. Dek, adik kalau dari keluarga berapa beradik loh, Dek? 3 bersaudara. 3 anak bersaudara. nomor 2. Nomor 2. Oke lah. Berarti anak pertama cowok. Anak pertama cowok. Adik kakak ya. Betul. Yang kedua Yang Dek. kedua saya. Terus yang terakhir? Yang terakhir cowok. Kebetulan perempuan sendiri di keluarga. Oke, termasuk perempuan sendiri di angkatan 2012, betul ya? Betul, di Lapas Banyuasin saat itu. Nah, ngomong-ngomong sebelumnya, sebelum masuk ke Kemenkumham, apa sebelumnya memang pengen masuk ke Lapas Banyuasin atau gimana? Cita-citanya gitu? Cita-cita. Kalau cita-cita sebenarnya dulu jadi duta besar sebenarnya. Bah, duta besar. Iya. Ini duta besar di Lapas Banyuasin. Gitu ya. Kebayang nggak masuk Lapas Banyuasin Waduh, sebenarnya? jauh dari bayangan sebenarnya. Iya. Jadi awal masuk ikut tes Kemenkumham itu tahu dari kakak saya itu. Saat itu dia kebetulan ikut tes sendiri dan nggak bilang-bilang ke orang tua gitu. Gitu Jadi ya? setelah akhir masa pendaftaran sudah tinggal 4 hari atau nggak sampai 1 minggu pokoknya ya, baru cerita ke orang tua bahwa dia lagi ikut tes pendaftaran nih, ada pendaftaran CPNS lagi dibuka. Kemudian orang tua tanya ke saya kan, ke Yoke kan, kenapa ada nggak ikut, nggak diajak. Jadi setelah baca-baca pengumuman di sana baca kan pengumuman penerimaan untuk sipir gitu kan, mulai sipir itu bayangan itu kayak ya karena belum ada pengalaman tentang lapas, tentang penjara, bayangan sipir itu tentang kayak di film-film barat gitu. Sipir pegang senjata di depan pintu sel. Itu bayangannya waktu itu. Jadi sempat ragu juga waktu itu ikut tes. Tapi kita kasih tahu dengan itu sahabat-sahabat masyarakat dimanapun berada, dulu kita sipir, sekarang petugas pemasyarakatan. Nah, jadi kita pemasyarakatan membuat narapidana yang melakukan tindak pidana, tapi kita masyarakat ya. Jadi ngomong-ngomong, kesan dan pesan setelah itu lulus. Setelah itu alhamdulillah lulus. Malah kakak yang ajak tes itu kebetulan tahun itu tidak lulus, belum lulus gitu. Belum dapat lah. Belum dapat lah. Jadi setelah itu lulus, dapat penempatan di Lapas Banyuasin. Langsung penempatan di Lapas Banyuasin. Setelah sebanyak 15 orang 15 kalau nggak salah orang. ya, termasuk kakak ya. Iya betul. Angkatan, Gitu. iya. Termasuk adik cewek semua 1 orang ya. Iya, betul. Termasuk Sri Kandi satu-satunya di Lapas Banyuasin pertama kali kemarin. Gimana rasanya? Rasanya gimana ya? Takut pasti ada saat itu karena belum ada bayangan sama sekali tentang kehidupan kerja di lapas. Jadi waktu itu ingat banget ya, hari pertama masuk Lapas Banyuasin itu nangis pastinya. Nangis itu yang mau diceritain ngapa Jadi sih nangis? saat hari pertama itu kan zuhur, masih masa orientasi. Kita dikumpulkan disuruh sholat berjamaah di Masjid Lapas Banyuasin, Masjid Nurul Hidayah. Kemudian sholat berjamaah posisi napi waktu itu belum sampai 20 ya, masih berapa belas gitu ya. Dengan pegawai senior itu baru 12 termasuk pejabat, ditambah yang angkatan kita itu tadi 15 orang, orang. baru 20-an orang.
sholat berjamaah semua pegawai dan napi itu di saf depan. Iya. Dan saya sendiri karena pegawai perempuan satu-satunya, nggak ada juga napi perempuan, jadi di barisan belakang saf sendirian. Jadi saat itu bayangan itu ya sendirian, nggak ada teman, jadi Lihat napi yang bertato-tato. Napi yang bertato-tato. Jadi sempet ditanya sama teman-teman satu angkatan waktu itu, kenapa nangis? Apa digangguin napi atau gimana? Enggak. Ya karena memang mental belum siap saat itu gitu. Gitu ya. Jadi termasuk ikut tes CPNS Kemenkumham yang nggak tahu gimana kondisi. Tidak tahu sama sekali. Tahu-tahu dimasukkan ke lapas itu. Gitu. Lapas Banyuasin pula ya. Iya. Coba kemarin di Banyu Palembang ya. Dekat rumah. Tapi nggak apa-apa, Ya, berkah. tapi itu tadi dengan ditempatkan di lapas Banyuasin bisa membentuk mental kan, bisa jadi tempat belajar juga di lapas Banyuasin selama sekarang ini sudah 8 tahun 5 bulan kurang lebih di lapas Banyuasin. Gitu. Nah, kan kebetulan ini di luar sana sudah banyak sih yang mau ikut tes CPNS Kemenkumham. Kiat dan kiatnya boleh tahu nggak gimana bisa masuk ke lulus CPNS? Tipsnya apa ya? Berdoa. Terus? Minta restu orang tua. Betul, itu yang penting Ya, ya? itu yang penting. Belajar juga Belajar, pastinya. Belajar oke. terus banyak-banyak buka wawasan tentang situasi terkini, wawasan kebangsaan terkini, itu aja sih. Itu ya, apalagi harus tahu lapas itu gimana Iya, bentuknya. gimana lapas itu, tentang struktur organisasinya, tentang bagaimana ya nomenklatur segala macam yang tentang lapas itu sendiri, Kemenkumham khususnya. Gitu ya. Oke. Nah, bagi calon tunas-tunas pemasyarakatan, dengar nih, ini salah satu Sri Kandi yang masuk jadi CPNS Kemenkumham tahun 2012 gitu ya. Oke. Nanti selanjutnya nih mau tanya, kan kemarin nikah tahun berapa deh ya? 2020. 2020. Dapat suami Brimob, kepolisian ya, Polri ya. Iya. Penempatan juga kayaknya tuh jauh, bukan di Palembang ini. Iya, betul. Jadi ceritanya LDR ini. LDR kebetulan, LDM lebih tepatnya. Apa itu? Iya, long distance marriage. Iya. Kata anak zaman sekarang gitu ya. Gitu ya. Boleh tahu nggak gimana bisa ketemu dengan calon suami kemarin? Waduh, kalau sebenarnya itu tetangga kecil sih, teman main masa Tetangga. kecil Oh gitu ya. Iya. Kayak judul lagu itu. Apa tuh? Buka jendela ketemu. Oh, 5 langkah gitu ya. Iya. Pacar 5 langkah gitu ya. Gitu. Jadi kawan main, Sebenarnya yang bukan kawan main, karena waktu masih kecil juga nggak pernah main. Tapi tetangga kecil. kecil. Kok bisa ketemu lagi tuh gimana? Via Facebook kah? Atau chatting-chatting kah? Atau gimana? Sebenarnya apa ya? PDKT dikenal-kenalin gitulah, di dekat-dekat dicomblang-comblangin lah sama orang tua gitu. Ada mak comblangnya juga di sana gitu. Jadi ceritanya LDR tadi, Oke di Lapas Banyuasin. Ya, Suami di mana? di Pusdik Brimob Watu Kose, Jawa Timur. Jawa Timur. Wow, jauh ya. Ketemunya kapan sih? Ketemunya Sebulan sekali, seminggu sekali, atau gimana? insya Allah sebulan sekali. Sebulan sekali. Waduh, tahan ya. Wow, harus tahan. Ngomong-ngomong kemarin sempat ditugaskan juga katanya di Papua. Iya benar, sempat ditugaskan selama 6 bulan kemarin. Rasanya gimana itu ditinggal? Perasaannya dibawa santai aja lah. Iya. Iya, bawa santai aja. Alhamdulillah sudah terlewati gitu. Sudah terlewatin aman ya. Untuk anak udah. Kebetulan belum, mohon doanya supaya cepat dikasih keturunan juga. Soalnya kemarin juga sempat keguguran juga sempat kemarin. Itu ya makanya ya. Gitu. Oke ini deh, sekalian kakak itu mau tanya juga ini. Selama 8 tahun yang awalnya taunya lapas itu serem, udah tuh lihat napi-napinya pakai tato-tato besar-besar itu. Apa sih pendapat selanjutnya Nur Ade itu? Ya, awalnya itu kan pemikiran orang awam ya, yang tidak pernah tahu tentang kehidupan di lapas itu gimana. Lapas Iya. yang kita kenal dulunya sebagai penjara gitu ya. Jadi bayangan orang awam itu pasti lapas, penjara ya, obak atau bahasa Ya, kitanya masa ya. kita dulu obak gitu ya. Gitu ya. Bayangannya itu serem, napi-napinya itu yang bertato, kehidupannya itu gimana sih di lapas. Ternyata setelah 8 tahun di lapas Banyuasin khususnya ya, lapas Banyuasin ya napi-napinya itu sama kayak kita juga sih. Di luar gitu ya. Sama juga, kehidupan di lapas itu sangat rapi, tertata, kegiatan pembinaannya untuk napi itu banyak.
Jadi napi itu benar-benar diarahkan untuk nantinya setelah keluar bisa bermasyarakat lagi di luar sana, kehidupannya tertata. Napi-napi di sini itu ya sama tertata juga, kayak malah kalau lihat di sini sekarang tidak ada sama sekali kesan seram, tidak ada sama sekali, karena napi di sini tuh kayak santri pondok pesantren gitu. Gitu ya? Iya, sangat-sangat ya rapi dan sopan gitu. Karena kan memang tugas kita memanusiakan. Tugas kita. Bukannya memenjarakan. Bukan hanya memenjarakan. Jadi kita harus sebagai petugas pemasyarakatan harus memberikan pembinaan, dan itu sudah dilaksanakan, betul-betul sudah dilaksanakan di Lapas Banyuasin gitu. Oke sih, berarti petugas Lapas Banyuasinnya telah melaksanakan Ya. tugasnya benar. Oke nih Dek, selama melaksanakan tugas di Lapas Banyuasin, kita tahu kan zaman 2012-2013 sendiri, gimana sih perasaannya, apa sih tugasnya dulu? Kalau dulu itu kan awal penerimaan itu tertulis di penerimaannya itu kan petugas pengamanan, kalau tidak Iya. salah ya namanya petugas pengamanan atau penjagaan gitu ya. Mindsetnya pasti jaga petugas, gitu ya? Petugas penjagaan gitu ya. Gitu. Dan pikiran itu kan pikiran sebagai orang awam yang tidak tahu tentang kehidupan di lapas itu bagaimana gitu kan, makanya berpikirnya cuma modal film kalau kayak tadi saya tadi kan itu kan. Ternyata setelah di Lapas Banyuasin di lapas ini banyak loh bagian-bagiannya, tidak hanya di bagian pengamanan, ada juga di bagian TU-nya tata usaha, ada bagian pembinaan saat itu. Karena lapas kelas 3 ya, namanya jadi pembinaan. Kemudian ada juga di bagian register yang mengurusi masalah narapidana gitu ya. Ternyata banyak, dan saya kebetulan saat itu ditempatkan di TU sampai saat ini ya, di tata usaha. Saat itu urusan tata usaha. Zaman-zaman Kasubag TU-nya Pak Nopal. Ya, Kaur Tata Usaha. Kaur Tata Usaha. Itu masih itu nomenklatur masih Lapas kelas 3 masih ya. Ya. Saat itu di Tata Usaha. Kebetulan waktu orientasi, beberapa hari orientasi, karena arahnya itu ke TU karena perempuan ya di administrasi. Jadi waktu itu Kaur Tata Usaha saat itu menugaskan untuk belajar dulu nih. Belajar dulu apa sih tugas-tugas di Tata Usaha. Tugaskan untuk belajar. Kebetulan waktu itu disuruh belajarnya ke Rutan Palembang, Rutan kelas 1 Palembang, dengan Mbak Arlin Dorista saat itu, staf TU di sana. Gitu ya. Iya. Jadi belajar bagaimana mengatur jadwal absen menggunakan fingerprint kan ya. Kemudian bagaimana surat menyurat gitu. Belajar di sana jadi. Mengalami kendala nggak Adek? Karena kita tahu kakak juga kan, kita berdua 2012 awal mula Lapas Banyuasin termasuk berdiri gitu ya. Belum TU kan masih istilahnya tuh belum Masih ada merintis merintis. Ada nggak kendalanya gitu? Kendala itu pasti ada ya, karena kan kita waktu itu pengalaman bekerja kebetulan saya itu belum ada. Saat itu kan pengalaman bekerja baru pertama kali kerja. Dengan kondisi kantor yang masih merintis saat itu. Lapas Banyuasin itu kan diresmikan tahun 2012 di bulan November, kemudian dapat penempatan itu April 2013. Jadi masih berapa bulan berjalan, masih awal lah, tahap awal. Contoh-contoh surat menyurat, format-formatnya itu masih minim sekali ya. Jadi belajarnya itu dari itu tadi. Pertama modalnya belajar dengan yang staf rutan itu tadi, kemudian banyak-banyak membaca gitu ya. Banyak bertanya, banyak membaca. Jangan takut-takut bertanya, karena itulah modal kita untuk belajar itu kan ya. Jadi banyak membaca dari arsip-arsip surat, dari arsip-arsip kepegawaian yang dimasukkan di dalam ordner file itu. Jadi banyak-banyak baca tentang peraturan-peraturan kepegawaian. Jadi gitu. Jadi banyak-banyak belajar dan membaca, itu aja sih. Gitu ya. Ya kita tahu juga memang Adek nih lulus kemarin. Umur berapa kita Dek? Saat itu belum genap 19 tahun, masih 18 tahun sekian bulan. Termasuk paling gitu. termuda ya? Iya, jadi anak bungsu sampai gitu, 2 angkatan di bawah benar-benar. itu ya. Setelah sendiri itu berapa tahun gitu ya? Gitu, Sendiri di TU itu gitu, kurang yang cewek? lebih, cewek itu 1 tahun. Karena tahun. Di tahun berikutnya penerimaan tahun 2013 yang ditempatkan pada 2014 itu ada dapat lagi penempatan alokasi 2 pegawai perempuan lagi. Tapi yang di TU tetap? Yang di TU saat itu lupa saya, kalau tidak salah satu dari yang 2 pegawai perempuan itu tadi, satunya ditempatkan juga di TU untuk membantu gitu, di TU. Tapi kemudian berapa bulan ditempatkan di tempat lain, di registrasi kalau saya tidak salah ya. Jadi dari pertama penempatan sampai hari ini kira-kira berapa tahun? 8 tahun 5 bulan. Oh, matang banget itu di TU ya. Insya Allah, karena modalnya itu tadi modal belajar otodidak. Gitu ya. Iya. Setelah itu
Adek ikut kayak gak salah kuliah ya, kuliah di mana? Kemarin itu sebelum ikut tes sempat sudah kuliah juga kan, udah kuliah 3 semester di Unsri jurusan Ekonomi Manajemen. Gitu. Kemudian setelah lulus tes kuliah lagi ambil biar lebih masuk ya dengan pekerjaan, lebih masuk dengan pekerjaan. Jadi ambil kuliah lagi, kuliah hukum di Stipada Palembang gitu. Ambil kuliah lagi. Akhirnya kuliah lagi. Kemudian ikut penyusunan ijazah, dan alhamdulillah kemarin periode April kemarin sudah alih golongan, ikut penyusunan ijazah sudah golongan 3. Kuning coy, kuning. Ya. Jadi perwira gitu ya. Wow. Nah, itu selama di TU Adek megang bagian apa ya? Kalau di TU lebih khususnya sih di kepegawaian, cuma bantu-bantu juga yang bagian-bagian lain ya, kayak buat laporan surat menyurat, proposal segala macam itu biasanya saya bantu juga di sana kan ya. Secara khususnya di kepegawaian. Kayak dokumen seluruh pegawai? Dokumen itu masuk juga di sana. Gitu ya? Iya. Dari awalnya pegawai cuman berapa itu? Awalnya itu pegawai 27 atau 29 gitu ya, pokoknya nggak sampai 30 orang. Sampai sekarang ini, terakhir ini tahun 2021 87 pegawai. Wah, gitu ya. Dan itu semakin hari semakin tahun kan banyak aplikasi kayaknya di TU itu. Aplikasi apa aja sih yang dipegang oleh TU? Aplikasi kalau saya sendiri ya ada Simpek. Simpek itu tentang kepegawaian. Kemudian ada juga e-performance untuk laporan performance, laporan kinerja ya. Kemudian apalagi ya? Banyak lagi sih aplikasi yang lain. Pegang juga laporan, kalau laporan itu Pak, laporan SPIP juga. Selain itu juga sih apa ya, selama pergantian TU sudah berapa kali sih pindah itu pejabat yang di TU dipindah dari? Di TU itu waktu lapas kelas 3 itu dengan Pak Trino Payanda, Kaur Tata Usaha saat itu, kemudian dengan Pak Hardiman saat sudah lapas kelas 2A, kemudian berganti lagi menjadi Pak Junaini, dan saat ini Pak Muhammad Faikar. Iya. Udah banyak penggantian ya. Wah, tepuk tangan dulu dong. Termasuk itu kalapasnya juga udah berapa kali gitu ya? Kalapasnya itu dari zaman Pak Herman Sawiran. gitu. Kemudian Bapak Agus Susanto ya. Agus Susanto, kemudian sempat Pak Sugito sebagai PLT. Kemudian Pak Reza Yudhistira. Saat ini Pak Ronaldo Da Vinci. Dan Kalapas sekarang kita ya masih ya. Saat ini. Sudah itu juga apa ya? Pengalaman yang Adek dapat selama di Lapas Banyuasin apa sih, Dek? Kalau pengalaman banyak sekali, karena dari awal kan dari CPNS itu sudah di Lapas Banyuasin. Jadi benar-benar dari awal, dari nol itu di Lapas Banyuasin, dari yang sama sekali tidak tahu tentang lapas, sama sekali tidak tahu tentang pekerjaannya ya, bagaimana tusinya segala macam, sampai ke 8 tahun saat ini. Banyak sekali pengalamannya, dari pengalaman pekerjaan. Dari pengalaman pekerjaan itu banyak sekali sudah. Ada bisikan-bisikan setan ini kayaknya. Iya, ada dari penonton bayaran ini ada bisikan-bisikan ini kayaknya. Nah, mau ngomong-ngomong masalah mau ini, mudah-mudahan lebih dekat itu. Apa benar sih, Dek? Katanya ada SK untuk Adek, katanya. SK apa itu ya? Itu yang mau tanya nih, SK apa sih? Katanya sih mau pindah, apa bener sih pindah? Pengen tahu semua nih, itu petugas apa lagi, termasuk petugas Lapas Banyuasin, apa bener mau pindah gitu? Ya, kebetulan harus pindah gitu. Harus pindah, ngapa? Nggak enak berarti di Lapas Banyuasin ya? Oh, kalau masalah enak nggak enak, sebenarnya Lapas Banyuasin itu sudah sangat-sangat nyaman sekali dengan lingkungan, baik dari pegawainya, dari lingkungan kerja maupun dari kondisi kerja di sini itu sudah sangat nyaman sekali. Karena saya juga sendiri kan dari CPNS sudah di sini, sudah 8 tahun di sini di TU tepatnya. Kalau ditanya nyaman nggak nyaman, sangat-sangat nyaman sekali. Berat sekali untuk meninggalkan Lapas Banyuasin. Cuma itu tadi, hidup kan ada sub-sub yang lainnya juga yang harus dipikirkan gitu. Gitu ya, oke. Padahal kami sedih. Kok cepat sebenarnya sih pindah ke sini. Selain itu juga sih, oke sih enaknya orangnya mudah bergaul di sini. Sedihnya di situ sih. Kok cepat mau pindah ke
LP lain. Emang mau pindah ke mana sih, Dek? Lapas Perempuan Palembang kalau Gitu. iya. Aduh, lapas perempuan. Perempuan Palembang. Dari petugas TU ke Iya. pindah ke Lapas lapas Palembang. Bagian apa sih? Belum tahu nanti tunggu penghadapan. Penghadapan. Rencana kapan? Kalau rencananya itu hari Jumat ini tanggal berapa itu? Tanggal 24 September. Aduh, tangan cepat bener ya. Udah. Masih menyelesaikan tugas-tugas dulu di sini. Gitu ya? Membereskan tugas dulu. Padahal orang lama, pengalaman banyak di TU. Sayang sih. Udah disalurin semua belum? Itu ilmu. Ilmu-ilmunya siap, sudah salurin, sudah siap. Siapa bakal menggantinya nanti? Nanti itu rencananya Shirley, ada ada- itu kan ada Shirley, ada Neza juga, ada Sutri, ada yang di bagian umum juga ada Fadil, Adi, ada si Otto juga. Oh, udah Insya Allah disalurin siap. semua ya? Siap ya. Dan juga siap membantu walaupun juga sudah pindah nanti. Siap, masih siap dihubungin saya. Kami sih yang nggak siap. Dari petugas dari angkatan 2012 merasa kehilangan sebenarnya. Udah banyak kita kehilangan. Siapa, Dek? Pertama Hasan, Iya. Rido, angkatan kita ini udah pindah. Siapa lagi? Anca, Febriansyah. Anca Febriansyah ditarik ke Kanwil. Udah tuh adek mula pindah. Aduh, habis angkatan 2012 ke sini. Minta kesan dan pesannya dong selama bekerja di Lapas Banyuasin. Aduh, ini berat ini. Kalau ditanya kesan dan pesan sebenarnya nggak cukup waktu satu hari ini kalau Gitu mau ya? ditanyain soal kesan dan pesan. Cuma singkat aja sebenarnya. Selama di Lapas Banyuasin ini terima kasih untuk seluruh pegawai Lapas Banyuasin karena pegawai Lapas Banyuasin sudah menerima saya sebagai bagian dari Lapas Banyuasin. Lapas Banyuasin sudah menjadi rumah bagi saya untuk belajar mengenai pekerjaan saya sebagai petugas pengamanan. Pada umumnya kan petugas pengamanan di lapas, khususnya di bagian TU seperti itu. Terima kasih sudah menerima saya. Tanpa support dari semuanya tidak akan mungkin saya menjadi seperti ini. Terima kasih dan semoga Lapas Banyuasin tetap semakin maju, semakin jaya lagi. Terima kasih untuk semuanya. Pokoknya terima kasih, maaf dan sampai jumpa lagi. Aduh, sedih. Buka mata sedih dulu nah. Aduh, tapi nanti dengarkan ya, pasti ada, kami minta dari Sri Kandi lain kasih pesan dan kesan untuk Oke sebelum nanti itu pindah ke tempat tugas yang baru. Ya. Ya, kita dengarkan nanti Sebagai dari Bu kenang-kenangan Heni dan gitu ya. CS kawan-kawan. Kita dengarkan kenang-kenangannya di mana. Oke, untuk sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan kepada kalian informasinya. Mudah-mudahan nanti setelah penempatan di tempat yang baru dapat lebih memberikan informasi pengalaman selama di Lapas Banyuasin, disalurkan kembali ke tempat yang baru dan Bekerja dengan baik juga di sana itu gitu yang ya. penting, bekerja yang baik seperti di sini Ya, ya. siap. Amin. Oke, mungkin itu saja kepada seluruh sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada maupun Pasbah atau Lapas Pemasyarakatan Banyuasin. Sampai sini saja podcast kita pada hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.